ya, kalau misalnya ibunya meninggal gitu teman-teman ya, tidak bersama dengan opungnya atau keluarga lainnya gitu ya. Aku jadi nangis kalau ingat itu ya teman-teman. Kenapa Yosian nggak sekolah aja di sekolah internasional yang ada di Indonesia? Karena kan mungkin menurut orang ini sekolah internasional di Medan itu sudah bagus dan banyak juga ya, bertebaran ya. Nah, kenapa harus aku bawa ke Jerman? Kasihan dong opungnya ditinggal. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga, dan tetap bersyukur selalu dalam hidup ya. Hari ini saya nggak mau berlama-lama karena ada kerjaan juga ya, ngangkat kain, Bo. Ya, hari ini cerah banget di Jermannya dan gerah juga jadinya seperti di Medan gitu. Ya, nggak usah berlama-lama. Hari ini itu aku menemukan pertanyaan dari seseorang ya. Pertanyaan Adili. Pertanyaannya adalah, kenapa Yosian enggak bersekolah di sekolah internasional semenjak aku nikah sama bule ya, di Medan gitu ya. Karena kan mungkin menurut orang ini sekolah internasional di Medan itu sudah bagus dan banyak juga ya, bertebaran ya. Nah, kenapa harus aku bawa ke Jerman? Kasihan dong opungnya ditinggal, katanya gitu ya kan. Nah, pertama-tama itu ya teman-teman, sebelum aku menjawab, kalian jangan lupa subscribe channelku ini. Bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe dan hidupkan tanda notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan kalau kalian misalnya suka dengan video-video aku, silahkan kalian like, comment, share ya. Dan kalau misalnya kalian ada permintaan video ya, silahkan kalian tulis dalam komentar ya teman-teman. Nah, terus aku mau lanjutin lagi nih ya teman-teman, alasannya kenapa Yosian tidak bersekolah di sekolah internasional semenjak aku nikah sama bule ya. Nah, alasan pertamanya itu ya adalah karena saya tuh sudah berjanji teman-teman akan membawa Yosian ke Jerman ya. Seminggu sebelum aku berangkat ke Jerman ini, saya itu selalu membisikkan ke Yosian, Mami akan pergi cukup lama, tapi Mami akan janji sama kamu, Mami akan membawa kamu ke Jerman bersama Mami tinggal gitu ya teman-teman, selama seminggu sampai aku berangkat gitu. Aku jadi nangis kalau ingat itu ya teman-teman, jadi sedih, aduh, jadi berkaca-kaca aku deh. Sampai aku akhirnya berangkat, dan ketika aku berangkat, Yosef pun tidak menangis ya. Tidak menangis kenapa? Karena yaitu aku sudah memesankan ke dia gitu, bahwasanya Mami akan jemput kamu suatu hari nanti untuk tinggal bersama Mami di Jerman gitu. Dan ya puji Tuhannya itu terkabul ya teman-teman, terkabul. Dan Yosian akhirnya di sini bersama aku. Itu alasan pertama. Yang alasan kedua yaitu kita itu pendidikan di Jerman ini sangat bagus ya. Standarnya juga sangat bagus pendidikan di Jerman. Bahkan di sekolah Yosian itu, dia itu gurunya menerangkan pakai digital ya. Sudah ada monitor besar banget ya untuk mengajarin anak-anak di sekolah. Jadi mereka ini nggak pakai kapur tulis lagi teman-teman ya gitu. Nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk ngevideoin atau memfotoin kelas si Yosian, saya akan buat vlognya ya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu. Kenapa saya itu harus memilih Yosian bersekolah di Indonesia, sedangkan sekolah di Jerman itu pendidikannya sudah bagus banget, bahkan melebihi dari Indonesia gitu ya teman-teman. Nah gitu. Yang alasan ketiga yaitu gini,
orang sendiri ya teman-teman, bahkan artis sekalipun, orang kaya sekalipun ya, berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri ya. Jadi kenapa saya harus menyekolahkan Yusian di Indonesia, sedangkan Yusian memiliki kesempatan itu untuk bersekolah di luar negeri, gitu teman-teman. Jadi kita harus berpikir jernih dan harus pintar memilih ya teman-teman. Sedangkan orang-orang artis, orang kaya aja berlomba-lomba menyekolahkan anak-anaknya di luar negeri ya kan. Itu alasan ketiga gitu, sama menyambung ini teman-teman, udah kayak kereta api ya kan. Aduh, terus ya kan, karena saya mempunyai kesempatan itulah, makanya saya membawa Yosian untuk bersekolah di Jerman, tidak di sekolah internasional di Medan gitu ya. Nah, yang alasan ketiga, alasan keempat gitu ya. Ya, alasan keempat, seorang anak itu harus bersama dengan ibunya ya. Sekalipun ibunya itu memiliki pasangan baru gitu, anak itu harus tetap bersama ibunya gitu ya. Apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil gitu, wajib itu teman-teman ya. Nah, alasannya keempat itu. Alasan yang kelima yaitu karena di sini itu anak itu dari kecil, dari owek-owek sekalipun ya, mereka akan mendapatkan uang tunjangan anak ya teman-teman. Nah, itu lumayan, 219 euro per kepala anak. Anak pertama dan anak kedua. Anak ketiga dengan anak keempat itu beda lagi ya. Nah, nanti aku jelaskan lagi di video selanjutnya. Dan tapi nggak usah aku jelasin, soalnya aku cukup 2 anak aja, sudah sepasang gitu ya. Termasuk Yosian, walaupun Yosian adalah seorang anak imigran ya, kita bilang seperti itu ya, ataupun anak adopsi sekalipun, tetap jumlahnya sama, 216 euro. Jadi mereka itu nggak ada membeda-bedain, nggak ada rasis ya. Hei, kamu anak imigran, kamu dapatnya sekian lebih sedikit gitu ya. Tidak ada gitu teman. Mereka ini sangat peduli dengan anak, sangat tidak rasis. Mereka itu pengen semua disamaratain. Dan uang anak itu mereka dapat itu sampai usia 18 tahun loh. Lumayan kan uangnya. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung 219 euro sampai 18 tahun itu udah cukup banget, itu udah banyak banget. Untuk misalnya kalau anak-anak pengen pendidikannya lebih tinggi lagi, dan terus misalnya mereka mau sekolah ke luar negeri, ke luar Jerman, jadi uang itu bisa kita pakai untuk itu gitu teman-teman ya. Nah, terus makanya juga dari baby Ludwig, dari owek, dia per owek gitu ya, kita itu sudah membuatkan rekening untuk Ludwig ya, khusus untuk dia gitu. Begitu juga dengan Yusian gitu. Nanti kalau misalnya usia mereka udah 18 tahun ke atas gitu ya, mulai dari 18 tahun itu mereka sudah bisa mengelola uangnya sendiri gitu ya, rekening mereka itu sendiri gitu. Nah, alasan yang keberapa lagi tuh? Lupa aku jadinya. Alasan yang keenam ya gitu ya teman-teman. Alasan keenam kalau nggak salah, kita tengok aja lah di monitor ya. Alasan keenam itu kenapa Yusian tidak bersekolah di sekolah internasional di Medan, yaitu karena di sini juga di sini ada namanya Ausbildung atau sekolah praktek, bukan sekolah praktek sih, sekolah yang kebanyakan praktek gitu ya, seperti ya seperti Ausbildung atau gymnasium juga banyak, ada juga prakteknya ya. Jadi mereka itu selama sekolah itu juga ya, mereka itu mendapatkan uang teman-teman, digaji juga mereka teman-teman. Saya pernah baca-baca juga ya, itu minimal 10.000 euro minimal ya, minimal 10.000 euro setahun, kan lumayan ya teman-teman. Nah, jadi itulah makanya teman-teman alasan saya kenapa Yusian itu tidak bersekolah di sekolah internasional di Medan, dan malah saya membawa Yusian ke Jerman ya, itu karena di sini udah jauh lebih enak teman-teman ya gitu. Dan alasan selain itu, selain jauh lebih enak, yaitu alasannya janji saya ke Yusian dan anak itu ya memang harus bersama dengan ibunya, atau
ataupun bersama dengan bapaknya gitu ya, kalau misalnya ibunya meninggal gitu teman-teman ya, tidak bersama dengan opungnya atau keluarga lainnya gitu ya. Ya teman-teman, sekian dulu ya videoku kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, ciao. Jangan lupa share juga video ini ke sosial media yang kamu punya, dan tonton juga video ke lainnya ya. Cus, cus sayang, cus, cus.